welcome back to God's Word. Dan Merry Christmas saya ucapkan. Saatnya yang sangat tepat dimana tiap tahun Natal kapan ya, ditunggu mulu. Dan finally Natal telah tiba. Dan kali ini saya akan khotbah mengenai the gift of Holy Spirit, sebuah hadiah yang Tuhan kasih, Yesus janjikan pada saat itu, yaitu adalah Holy Spirit atau Roh Kudus. Kita akan baca sama-sama saja. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di bagian ada di Yohanes 14 ayat yang ke-15 hingga ke-21. Saya akan bacakan, Anda bisa baca satu pasal full mengenai I'm the way, I'm the truth and the life, dan juga ada Jesus promises the Holy Spirit. Jadi Anda bisa baca supaya lebih tahu lagi, lebih mengerti lagi makna Yesus itu siapa sih. Nah, di sini saya akan bacakan, saya menggunakan Bible yang English, jadi semoga bisa mengikuti supaya apa? Supaya makin kelihatan jelas bahwa ada makna-makna tertentu. Jadi mulai saat ini saya akan menggunakan Bible yang English. Anda bisa bahasa Indonesia silakan, mau English juga boleh. Yuk, saya akan bacakan buat Anda. Jesus promises the Holy Spirit. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Yet a little while and the world will see me no more, but you will see me, because I live, you also will live. In that way you will know that I'm in my Father, and you in me, and I in you. Whoever has my commandments and keep them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Amin. Ya, jadi dijelaskan bahwa ini adalah semacam pesan-pesan ya, singkat ketika Yesus mau nggak ada, mau disalibkan, mau ditangkap dan lain-lain, disiksa. Di sini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menaati pada perintahku. Yesus bilang kayak gitu. Dan aku akan meminta pada Bapa adanya penolong. Jadi ketika ada penolong itu adalah Holy Spirit. Jadi dia adalah Roh Kudus yang akan menemani kamu untuk selama-lamanya. Dunia gak bisa untuk menerima dia, sebab tidak mengenal dan juga tidak melihat dia. Kamu tahu dia, kamu kenal sama dia, kamu hidup di dalam dia, dan dia akan hidup di dalam kamu. Aku gak akan meninggalkan siapapun yang yatim piatu. Aku akan datang untukmu. Dan siapa yang mengasihi aku, maka Tuhan juga mengasihi dia, aku juga mengasihi dia. Ya, jadi intinya adalah bagaimana setelah Yesus gak ada, setelah Yesus meninggalkan dunia ini. Kita bahas mengenai Yesusnya dulu. Ini Natal bukan? Yesus adalah Bapa. Oleh begitu besar kasih Bapa, dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Siapakah dia? Yesus. Bapa, Tuhan, dia itu menjelma menjadi manusia lewat pertolongan Mary. Kemudian ada lagi, dia akan menikah dengan Joseph. Jadi pada saat itu Mary dan Joseph belum berhubungan. Datanglah malaikat Tuhan ngasih info, anak kamu ini kandungannya itu lewat atas, jadi kamu mesti namain dia Yesus dan lain-lain. Setelah itu menikah, banyak masalah. Yesus mulai dewasa, mulai menginjil. Dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Dan yang sangat memalukan adalah dia yang begitu mulia datang ke dunia ini lewat jalan yang gak mulia sama sekali. Dia dilahirkan di palungan, tempat hewan dan lain-lain yang sangat-sangat gak pantas. Bahkan hospital pun gak mau nampung dia. Bagaimanakah
sosok yang begitu mulia, kudus, seperti itu, menolong kita lewat batasan yang paling bawah, paling gak layak. Padahal di surga malaikat ngomong, "You are holy, holy, glory to you my Lord. You are holy, holy, glory to you my Lord." Jadi bagaimana kita yang gak layak ini bisa dilayakkan oleh pengorbanan Yesus. Kemudian makin lama makin dewasa, banyak yang gak suka sama dia, mujizat terjadi di sana sini. Mengapa demikian? Sebab dialah firman itu. Firman telah menjadi daging. Jadi apa yang dikatakan oleh dia, itulah firman, itulah perkataan Tuhan. Mujizat terjadi, apapun terjadi. Bagaimana Yesus menjadi teladan kita untuk mempraktikkan, melakukan tindakan kasih. Di mana ada setiap masalah, cobaan, bahkan iblis pun langsung to the point mencobain dia. Tetapi di situ Yesus tidak kalah dalam pencobaan. Kita pun demikian. Kenapa kita nggak kalah? Sebab dia yang menanggung. Pencobaan nggak akan melebihi kekuatan kamu, kata Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa silsilah Yesus pun, dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Daud. Sosok yang sangat berkuasa, datang dengan gak layak, mengaku dia adalah keturunan Daud, anak Daud. Sedangkan kita masing-masing itu manusia itu seolah-olah punya kekuasaan, punya kayak benteng-benteng, punya kayak semacam hak atas kehidupan ini, bahkan atas manusia yang lain. Seperti mempiutangi, ngasih utang, kemudian dia membeli hidupnya, temennya atau siapa, melakukan apa yang dia mau, membuli dan lain-lain. No, kita siapa? Kita kecil di mata Tuhan. Bahkan setelah dia mau meninggal pun, mau ditangkap, disiksa, disalibkan, meninggal, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Yesus, namanya Yesus. Sebuah pengorbanan pun, apapun yang kita lakukan sampai kita mati pun, bahkan kita jual semua tubuh dan jiwa ini, itu gak akan cukup. Utang-utang kita sebagai manusia gak layak ini sangat-sangat banyak sekali. Jadi ketika Yesus udah mau pamitan, dan dia ngomong bahwa dia menjanjikan adanya penolong, yaitu adalah Holy Spirit. Holy Spirit itu adalah sosok yang akan menaungi kita, bersama dengan kita, ada di dalam kita. Kita di dalam dia, dia ada dalam kita. Jika kita menyatu dengan dia, kita akan mengenal bagaimana Tuhan itu. Holy Spirit itu siapa sih? Holy Spirit adalah jiwanya Tuhan. Jadi ketika kita ngomong masalah Holy Spirit, ngomong masalah Roh Kudus, itu adalah ngomong mengenai persekutuan dengan Tuhan, betapa dalamnya dengan Tuhan. Seperti Tuhan itu jiwanya dipecah-pecah kemanapun, jadi kita semua bisa nge-feel adanya Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tidak dibatasi oleh waktu juga. Yang di US, di Indonesia, sami mawon, tetap bisa. Jadi ketika kita tahu bahwa Holy Spirit itu penting dan kita menjadikan dia sebagai tuntunan, sebagai pelindung, sebagai sahabat, entah kenapa hati kita akan senantiasa enjoy. Dan kita pastikan kita juga akan sangat-sangat mengenal Tuhan. Meskipun manusia mengenal Tuhan sebagus apapun, seolah-olah kita gak akan pernah bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Bingung gak? Bingung pasti. Jadi usaha manusia untuk mengenal Tuhan, anggapannya dia sudah lumayan paham, tapi Tuhan itu punya segala sesuatu yang sangat tidak bisa dijangkau. Soalnya otak kita terlalu kecil untuk menjangkau hal itu. Dan Holy Spirit itu ada untuk kita betul-betul jadikan dia sahabat, jadikan dia sebagai teman yang sejati. Ketika kita sedih, dia yang menghibur kita. Ketika kita senang, dia ada bersama dengan kita. Tapi kadangkala kalau kita lupa Tuhan,
kita juga akan lupa yang namanya Holy Spirit. Makanya Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, change my heart, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku, rindu hadiratmu, ku sembah kudus, oh holy, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, oh kau mulia, bagimu Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa hidup tanpa tuntunan? Bagaimana manusia kadang-kala Anda dan saya itu memiliki sebuah persepsi, sebuah keyakinan yang kita bisa hidup tanpa Tuhan. No, you are wrong. Anda salah. Kalau Anda bilang Anda bisa hidup tanpa Tuhan, yes, tapi kehidupan kamu akan kosong dan semua sia-sia. Usahamu akan sia-sia, semua dilakukan sia-sia, kata Salomo dalam penyesalannya. Tapi percayalah, sebuah tuntunan itu, ini adalah hadiah yang paling terbaik yang Tuhan kasih. Apakah itu? Ketika Tuhan gak ada, Tuhan gak nyata lagi di dunia ini, Dia ngasih sesuatu. Dia ngasih jiwanya untuk kita, sehingga kita bisa lebih kenal Dia, sehingga kita bisa untuk tahu kehendak Tuhan gimana, mana yang mulia, mana yang sempurna. Pikirkanlah semua itu, bukan melulu mengenai hawa nafsu, mengenai keinginan kita, ambisi kita. Tapi di mana kalau Tuhan mau mengubah hati? Yes, Holy Spirit, mujizat masih terjadi. Bukankah kesembuhan masih terjadi? Segala sesuatu itu masih belum hilang. Banyak yang bilang bahwa yang di masa lalu di Alkitab itu ya di Alkitab, Paulus ya Paulus, kita ya kita. No. Holy Spirit yang ada di Paulus, Holy Spirit yang sama juga pada kita. No. Mujizat masih terjadi, kesembuhan masih terjadi, jawaban doa masih terjadi. Jangan pernah give up, semua belum selesai. Ketika Tuhan ngomong kayak gini, now, bangkit, semuanya masih belum selesai, kata Tuhan. Kalau udah selesai semuanya, pasti akan dipanggil. Apalah makna sebuah kehidupan? Siapa yang berkala dunia akan kehilangan nyawanya. Jadi yang pengen hal ini, hal itu, jalan pintas yang bukan kemuliaan Tuhan. No, itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendakmu. Ketika kita ngomong kehendak Tuhan, we will not take a glory. Kita gak akan ambil kemuliaan itu. Biarlah Dia yang makin mulia, kita mah apa atuh. Khotbah kayak gini mencelikkan hati. Jadi ketika hati kita kosong, hati kita busuk, khotbah kayak gini itu bakal semacam menyembuhkan. Dan khotbah kayak gini bakal semacam membuang toksin-toksin yang ada di hati kita, yang selama ini bebal, selama ini menganggap bahwa Yesus itu gak nyata, ateis dan lain-lain, whatever. Tapi percayalah, kenyataannya adalah mujizat masih terjadi, Tuhan itu nyata, and He is right now here. Dia ada di sini saat ini. If I feel the God's presence, you will feel it too now. Dalam Yesus semua pasti akan baik-baik saja, sebab Dia yang menanggung segala dosa kita. Dia mati buat kita semuanya tanpa pilih kasih, dan kemudian Dia bangkit lalu diangkat masuk ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ketika kita ngomong masalah sebuah pengampunan, berkat, kehidupan, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Tidak ada yang bisa untuk ketemu Bapa kalau nggak melalui aku, kata Yesus.
Yohanes 14. Jadi jangan sia-siakan hidup ini deh. Ini adalah Natal, semoga memberkati. Kalau kita hidup gak demi Tuhan, jangan-jangan kita gak bisa ke Natal selanjutnya. Kita gak akan ada yang tahu waktunya diambil kapan, kita diputus nyawanya kapan, dipanggil kembali kapan. Tetapi dengan iman, dengan keyakinan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan tuntunan Roh Kudus atau Holy Spirit itu. Jadi yang malas baca Alkitab, yuk mulai baca. Mulai tahun 2021, New Year, New Blessing, ayo baca yuk. Yang malas untuk ibadah yuk, ibadah udah online loh. Gak usah kita mesti melulu siap-siap dan lain-lain. Ibadah udah online, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dekat sama Tuhan itu fasilitasnya udah banyak, tapi hati yang mau dekat dengan Tuhan sedikit. Banyak yang berbondong-bondong pergi ke jalan yang luas, yang lebar dan lain-lain, tapi ujungnya maut. Tapi sedikit yang mau melewati jalan yang sempit, ujungnya adalah kehidupan. Jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya. Tuhan Yesus berkati. Merry Christmas. Dan saat ini saya akan mendoakan Anda mengenai sebuah hati yang lelah, lesu, yang kecewa dengan Tuhan. Entah kenapa Tuhan ingetin mengenai hati-hati yang kecewa, tersakiti, burn out. Saya akan doakan untuk Anda semuanya. Yuk doa yuk. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anakmu yang sedang menonton Tuhan. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan yang hatinya lelah, letih, lesu. Engkau bilang jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, aku minta kebangkitan pada hatinya Tuhan Yesus. Yang sedang jatuh, bangkit dalam nama Yesus. Yang sedang kelelahan, lesu, Engkau kasih sebuah kekuatan lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa yang sudah mulai hilang saat ini juga mulai kembali. Now in Jesus name. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan segala kesempatan persekutuan yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa diakses oleh siapapun dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kasih kuat lebih Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus pada hati-hati yang tersakiti, kecewa bukan karena Engkau Tuhan, tapi disebabkan oleh umat-Mu. Saat ini juga hati-hati itu akan melepas pengampunan kembali kepadamu dan mulai menyembah, memuji nama-Mu lebih lagi, because they need you, Jesus. Now in Jesus name. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, amin. Ya, jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya. Sekali lagi Merry Christmas. Ini adalah Natal. Kita beda ya tahun ini. Ada di masa-masa stay at home. Jangan kumpul-kumpul kalau bisa. Mending kita punya hikmat aja, kumpul-kumpul bisa tahun depan maybe kalau sudah selesai pandemi ini. Kita akan menuju kepada jalan yang lain, sebuah halaman yang belum ditulis-tulis lagi bersama dengan Tuhan lebih lagi pastinya. Okay, see you again in the next episode. God bless you and dadah.